Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Kak Nita percaya semuanya bersuka cita. Bagaimana dengan Kak Virga? Iya dong, harus bersuka cita selalu. Puji Tuhan. Yuk semuanya siapkan dirinya untuk beribadah. Sudah lihat dulu pakaiannya. Sudah siap untuk memuji Tuhan dah? Untuk siap untuk beribadah enggak? Terus enggak ada lagi yang apa Kak? Boleh makan ketika beribadah. Enggak ada yang boleh makan ya Kak ya. Terus Alkitabnya disiapkan, buku catatannya juga dipersiapkan. Yuk kita sama-sama siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nanti Colin akan pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah Magic Kids Flash, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah Magic Kids Flash. Kiranya Engkau memberkati kami semua, guru-guru kami, dan juga buat pemain musik Tuhan. Kiranya Engkau juga menuntun kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Ya, pagi hari ini Kak Virga, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sesuatu yang spesial Kak ya. Iya, lain daripada yang lainnya Kak ya. Lain daripada yang lain karena pagi hari ini kita mau memuji Tuhan tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya, dan satu pujian yang pertama ada clue-nya Kak, ada petunjuknya. Apa itu Kak Nita? Petunjuknya ini adalah tentang seorang bapak yang dia punya banyak sekali anak-anak. Wah, tahu enggak Kak? Siapa ya kira-kira? Nah, adik-adik, clue yang pertama, adik-adik ingat ya, nanti setiap petunjuk yang ada adik-adik harus tulis. Karena nanti di akhir ibadah akan ditulis, difoto, dikirim di grup, dan akan ada hadiah buat adik-adik. Oh, bintang ya Kak ya? Oh ya, bintang. Bintang untuk adik-adik yang menjawab dengan benar. Petunjuk yang pertama adalah dia terkenal dengan sebutan bapak orang ... Oke. Yuk kita nyanyikan ya, tim musik ya, siap? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Haleluya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji tangannya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai, ayo kakinya digoyangin, banyak sekali, tangannya semua digoyangin, gak ada yang diam. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, terputar lalu duduk. Udah capek kan Nita? Lumayan, tapi tetap bersemangat Kak. Iya benar, tetap semangat, tetap bangkit berdiri. Bangkit Kita berdiri lagi akan ya, Kak, ya. nyanyikan satu pujian. Ini tentang adalah siapa, Kak? Ini adalah Kak Nita salah satu keluarga tokoh Alkitab yang dimana dia nggak taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Aduh. Dan dia terkena akibatnya. Wah, Cluenya siapa? jadinya apa Kak? Cluenya dia Menjadi apakah ya, Kak, ya? Iya, menjadi apakah? Menjadi apakah dia karena Hampir dia Kak tidak Virga taat? kasih tahu tadi Iya, ya. luar Hampir Menjadi- aja. Oke, kita nyanyikan pujian ini ya. Oke. Semua bangkit berdiri Kak ya. Larilah, cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Larilah, cepatlah Lot dan keluarga. Api Tuhan turun Sodom
Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Semuanya jadi tiang, nggak ada yang bergerak. Kita nyanyi lagi. Larilah, cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Masih jadi tiang garam, gak ada yang bergerak. Larilah, cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Oke, sudah Kak Nita. Iya. Semuanya tadi patungnya udah keren-keren belum Kak ya? Waktu jadi patung itu. Oh, pasti gayanya keren-keren semua pasti ya. Keren-keren ya Kak ya. Iya benar. Jadi ingat adik-adik ya, clue yang pertama adalah jadi Bapak Abraham itu Bapak orang titik-titik. Yang kedua, tokoh yang kedua itu karena dia tidak taat dan dengar-dengaran, dia menjadi titik-titik ya. Nah yang ketiga nih, petunjuk yang ketiga. Apa itu Kak Nita? Dia ini katanya wajahnya tuh kemerah-merahan Kak. Wah terus dibilang dia tuh elok. Ya adik-adik dia ganteng, tampan. Wah ya. siapa itu ya? Tapi dia juga cinta Cinta Tuhan. Pertanyaannya untuk tokoh yang ketiga, kata kuncinya adalah pekerjaannya dia itu apa? Ketika dia masih muda, ya Kak ya, ketika dia pertama muda. Kali, sebelumnya itu dia menjadi apa pekerjaannya dia tuh Kak? Mungkin pilot? Wah pilot ya, mari ya, kita nyanyikan pujian ini, yuk. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkannya pengali-ngaliannya tas. Goliat mati bersorak victory. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkannya pengali-ngaliannya tas. Goliat mati bersorak victory. Diayunkannya pengali-ngaliannya tas. Goliat mati bersorak victory. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita yang ketiga tentang Daud ya Kak ya. Iya, jadi tentang pekerjaan Daud Daud itu apa? Itu adalah clue-nya yang ketiga. Oke, sekarang ini tokoh Alkitab yang keempat ya. Tadi yang pertama, kedua, ketiga, sekarang yang keempat. Ini salah satu tokoh Alkitab yang dari masa kecilnya Kak Nita, dia sudah diam di rumah Tuhan. Keren. Dan dia cinta akan Tuhan. Siapa itu ya? Oke, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan hidup kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu,
ada. Kami siap diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Semua ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti dengan kasih Kristus, Jose pimpin kita dalam doa. Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah guru-guru kami yang mau menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya semua? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, semuanya siapin Alkitabnya, siapin karismanya, dan siapin notesnya, siapin catatannya, siapin pulpennya. Oke? Sudah? Oke. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau lihat di Kerikma edisi yang ke-45 di hari yang ke-19 ya. Di sana judulnya adalah mengerjakan dalam kasih, adik-adik ya. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama mau belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Miriam, adik-adik. Ada yang tahu siapa itu Miriam? Siapa sih Miriam? Ada yang tahu nggak di rumah? Iya, Miriam itu adalah kakak perempuan dari Musa, adik-adik ya. Jadi Musa ini 3 bersaudara, adik-adik. Ada Miriam, ada Harun, dan juga Musa. Iya. Jadi waktu itu adik-adik, Raja Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki yang lahir. Jadi bayi laki-lakinya disuruh tangkap dan dibuang ke dalam sungai. Ya, waduh, pasti takut adik-adik ya. Pasti ibu-ibu yang ada saat itu yang punya anak laki-laki tidak takut semua. Aduh, gimana ya, anak saya mau dibawa, anak saya mau ditangkap dan dibuang ke dalam sungai. Wah, demikian juga sama ibu Yohebed, ibu daripada Musa, adik-adik. Sehingga dia menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan, adik-adik. Selama 3 bulan disembunyikan. Tapi lama-lama juga pasti akan ketahuan, nggak bisa lama-lama. Nanti pasti ketahuan dari suara tangisannya, semua pasti ketahuan. Sehingga dia berpikir, gimana ya? Aduh, akhirnya diambil keputusan untuk menaruh bayi Musa ke dalam sebuah peti pandan dan dia ditaruh ke tepi sungai Nil. Ya, walaupun dengan berat hati tapi dilakukan, adik-adik. Ditaruh di dalam tepi sungai Nil, adik-adik. Dan setelah ditaruh, kakaknya yaitu Miriam tidak meninggalkan adiknya, tapi diawasin dari jauh tuh, dilihat. Kakaknya Miriam mengawasi dari jauh. Gimana ya adik saya? Wah, dilihat dari jauh. Kira-kira gimana ya? Kira-kira ada ndak ya orang yang mau menolong? Ada ndak ya? Dilihat adik-adik, diawasin dari jauh. Dan ternyata ada yang kemudian melihat bayi Musa, adik-adik, yaitu putri daripada Firaun, putri Firaun, adik-adik ya. Dia melihat bayi Musa, kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, adik-adik, kepada bayi Musa. Kemudian mau diangkat menjadi anaknya. Nah, Miriam saat itu
melihat bayi Musa diambil oleh putri Firaun, kemudian punya ide. Bertanya dia kepada putri Firaun, apakah engkau mencari orang yang bisa menyusui anak ini? Nah, ditanya adik-adik. Kemudian putri Firaunnya bilang, oh iya. Dan akhirnya Miriam mencari ibunya adik-adik. Jadi bukan orang lain yang dicari, ibunya sendiri yang dicari untuk dapat menyusui bayi Musa. Jadi ibunya Musa sendiri yang dicari adik-adik. Dan putri Firaun setuju. Wah adik-adik, jadi putri Firaun setuju dan akhirnya ibu Musa bisa menyusui Musa, adik-adik ya. Jadi dari sini kita bisa melihat dua hal adik-adik, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana Miriam mengasihi adiknya sehingga dia melakukan dengan kasih, yaitu kasih kepada adiknya adik-adik ya. Jadi saat itu dia melakukan dengan kasih dengan cara dia mengawasi adiknya dari jauh. Diawasin, dilihat dari jauh ya, kira-kira ada ndak ya yang mau menolong adiknya, ada ndak ya, terus kira-kira selamat ndak adiknya ya, aduh jangan sampai adiknya kenapa-napa. Diawasin, diikutin terus adik-adik ya, itu pasti capek adik-adik ya, pasti diikutin terus pasti dia capek ya, mungkin panas atau gimana, mungkin kecapean ya, tapi dia tidak pernah menggerutu, dia tidak pernah ngomel-ngomel, dia melakukannya dengan penuh kasih ya adik-adik ya, karena dia menyayangi adiknya. Nah selanjutnya adik-adik, Miriam juga mengasihi ibunya ya. Dia mengasihi ibunya, dia pasti tahu, Miriam tahu pasti ibunya sangat sedih kehilangan anaknya. Pasti ibunya sangat sedih, sehingga Miriam mencari cara bagaimana ibunya bisa tetap ketemu nih sama anaknya, sama Musa ya. Bagaimana ya caranya ya supaya ibunya bisa ketemu sama adiknya Miriam atau sama anaknya ya, anaknya ibunya ya. Jadi pasti dipikirin gimana ya. Akhirnya ketemulah dia caranya. Jadi dia memberanikan diri, adik-adik beranikan diri untuk bertanya kepada putri Firaun. Apakah putri Firaun mau mencari orang yang bisa menyusui bayi Musa? Dan putri Firaun pun setuju adik-adik. Nah adik-adik, dia melakukan semua itu dengan penuh kasih. Karena satu hal, dia mengasihi orang-orang yang di sampingnya, yaitu mengasihi adiknya, mengasihi ibunya, sehingga dia melakukan semua itu dengan penuh kasih dan tidak pernah bersungut-sungut. Adik-adik tidak pernah marah-marah, tidak bersungut-sungut, melakukan dengan penuh kasih adik-adik ya. Nah begitupun juga kita adik-adik, bagaimana kita juga mau belajar seperti Miriam. Adik-adik di rumah, bagaimana kita bisa melakukan segala satunya dengan penuh kasih. Misalnya kalau di rumah mungkin disuruh nih mama papanya mungkin nyuruh nih, misalnya siapa namanya ya, Loli atau siapa, nanti mama papa mau pergi dulu ya, nanti tolong jagain adik ya. Nah saat disuruh seperti itu gimana adik-adik? Apakah aduh mama ini misalnya kayak gitu? Enggak ya, kita nggak mau kayak gitu, tapi kita mau menjaga adik dengan penuh kasih. Jangan diajak berkelahi, tapi disayangin adik-adik ya. Adiknya dijaga dengan benar. Mungkin jangan dibuat nangis adiknya ya. Mungkin juga ada contohnya lagi saat di rumah, mungkin ngelihat mama papanya kalau lagi sibuk, mungkin mamanya kalau lagi sibuk bersih-bersih, nyapu, adik-adik mungkin bisa bantu ya. Mungkin adik-adik bisa membantu, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dimarah-marah dulu, tapi adik-adik mengerjakan semuanya dengan kasih, dengan penuh sukacita adik-adik ya. Begitupun juga mungkin adik-adik di sekolah, di pelajaran ya, kalau dikasih tugas PR adik-adik sama guru-gurunya, dan kita mau melakukan dengan penuh kasih, nggak mau melakukan itu dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut
dengan malas-malesan apalagi ya, tapi melakukan semua itu dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab, dengan bersukacita. Jadinya kalau ada tugas, jadi bukan mama papanya yang ngerjain, adik-adik, bukan kakaknya yang ngerjain, tapi adik-adik yang ngerjain. Nanti kalau nggak bisa, kalau nggak tahu baru tanya, bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya mamanya yang ngerjain, adik-adik malah main ya, enggak ya. Tapi kita mau melakukan dengan penuh kasih. Jadi kalau dikasih tugas dikerjakan, kalau nggak ngerti, nggak bisa, baru bertanya ya. Jadi melakukan semuanya dengan sukacita, pasti akan terasa juga hasilnya, adik-adik akan terlihat gitu ya, terlihat pada orang lain gitu ya. Nah, mungkin juga apa lagi ya, mungkin banyak lagi contoh yang bisa kita lakukan dengan kasih ya. Nah, mungkin juga bisa dengan cara adik-adik mungkin membereskan mainan. Kalau lagi selesai main, diberesin ya, nggak mesti mamanya marah dulu nih baru dikerjakan ya. Iya, masih ada banyak lagi adik-adik ya. Oke, sekian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ya, kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau tadi Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, ajarkanlah kami Tuhan, untuk kami Tuhan bisa melakukan segala sesuatu Tuhan dengan penuh kasih Tuhan. Kami mau Tuhan belajar dari Miriam, terlebih Tuhan kami mau belajar dari Engkau Tuhan, bagaimana Engkau melakukan segala sesuatunya Tuhan dengan penuh kasih. Engkau rela Tuhan mati di atas kayu salib karena Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan kehidupan kami, sekolah kami Tuhan, di mana juga Tuhan pergaulan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kesehatan kami, kesehatan orang tua kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Bersyukur padamu ya Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, sekarang aktivitasnya untuk yang kelas Tunas dan Matius adik-adik ya. Jadi untuk Tunas dan Matius itu aktivitasnya adalah adik-adik melakukan contoh gimana perbuatan yang dengan kasih. Adik-adik melakukan perbuatan dengan kasih. Contohnya tadi banyak ya, misalnya bisa bantu nyiram tanaman atau apapun itu. Misalnya tadi contohnya beresin mainan atau segala satunya. Adik-adik bisa foto dan adik-adik foto, kemudian adik-adik kirim ke grup kelas masing-masing ya. Gampang ya untuk kelas Tunas sama Matius ya. Salah satu aja contohnya ya. Kalau untuk kelas Markus, nah berarti sama juga adik-adik melakukan kegiatan atau melakukan kegiatan yang dimana itu mencerminkan perbuatan dan penuh dengan kasih. Difoto juga, dikirimkan ke grup kelas masing-masing, dan juga ada ayat hafalan. Ayat hafalannya untuk kelas Markus di 1 Korintus 16 ayat 14 ya. Ya, jadi yaitu ayat hafalannya, dikirim juga ayat hafalannya ya, bisa pakai gerakan. Dikirim ke grup kelas masing-masing. Jadi dua tugasnya ya, foto dan juga kirim ayat hafalan. Yang kemudian kelas Lukas dan Yohanes, nah karena ini sudah besar-besar, udah lebih besar lagi, jadi tugasnya karena ditambah. Jadi tugasnya itu adik-adik tulis di kertas apa 3 hal yang perbuatan yang dilakukan, adik-adik lakukan dengan penuh kasih. Kemudian minta para orang tua, kemudian adik foto yang adik-adik lakukan ya, difoto. Misalnya adik melakukan apa tadi ya, belajar dengan penuh kasih, difoto. Minta para orang tua, dikirim ke grup kelas masing-masing, dan juga ayat hafalan. Ayat hafalannya untuk kelas Lukas dan Yohanes itu ada di Kolose 3 ayat yang ke-23 ya. Di situ ayat hafalan untuk kelas Lukas dan Yohanes. Oke adik-adik, bisa ya? Iya. Oke, sekian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Iya, semuanya
tetap bersuka cita dan kita melakukan dengan penuh kasih ya. Sampai jumpa.